Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kemudian kata beliau, ini selesai kita dari mana atau syarat la ilaha illallah. Kemudian masuk di pembahasan tentang rukun dari la ilaha illallah. Kata beliau, fa'lam anna hadhihi al-kalimah nafyun wa isbat. Iya, jadi kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, itu ada kalimat penafian dan ada kalimat penetapan. Nah, ini yang dikatakan rukun la ilaha illallah. Harus terpenuhi dua-duanya. Harus terpenuhi dua-duanya. Ada penafian, ada penetapan. Tidak boleh penafian saja. Karena kalau penafian saja berarti menafikan segala sembahan sampai Allah pun dinafikan. Iya. Kalau penetapan saja, berarti menetapkan segala sesuatu yang disembah itu Allah. Iya. Jadi harus ada penafian dan ada penetapan. Kata beliau, fa'lam anna hadhihi al-kalimah nafyun wa isbat. Nah, ini sebagaimana ditunjukkan banyak dalam Al-Qur'an. Kandungan la ilaha illallah itu terkandung dua rukun, nafi wal isbat. Jadi la ilaha ini apa? Nafi. Iya, la nafi lil jins. Ila nakira. Iya, tidak ada sembahan, penafian mutlak. Kemudian illallah ini apa? Penetapan. Ini penetapan. Ini penetapan untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah. Ini sejalan dengan Al-Qur'an, banyak dalam Al-Qur'an ya. Di antaranya Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah." Iya, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Mana penafiannya ini? Faman yakfur bit-taghut ini apa? Penafian. Iya. Kemudian wa yu'min billah. Ini apa? Isbat. Iya, menafikan kufur terhadap segala tagut. Tagut segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu tagut pada hakikatnya ya. Kemudian wa yu'min billah itu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini penetapan. Di ayat lain juga di surah dari ucapan Ibrahim alaihissalam ya, inni bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Perhatikan, dikatakan ini wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Perhatikan, jadi saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya kan? Saya berlepas diri dari sembahan-sembahan. Ini apa namanya? Penafian. Kemudian illa alladzi fatarani. Iya, kecuali yang menciptakan saya. Kecuali yang menciptakan saya. Ini apa? Penetapan. Sama dengan la ilaha illallah. Iya. Kemudian di ayat lain lagi Allah berfirman, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah, bukan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kalau ini didahulukan apa? Isbat. Kemudian diakhirkan apa? Nafi. Iya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Lihat, an i'budullah. Ini untuk dikatakan an tafsir ya. Jadi utusannya ini untuk apa? Untuk menyuruh manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Penetapan. Kemudian setelah itu apa? Wajtanibut taghut. Kemudian perintah untuk meninggalkan taghut. Segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Terkandung dua makna, penetapan dan penafian. Penetapan dan penafian. Kemudian yang terakhir dari ayat yang paling jelas. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha
wala tusyriku bihi syai'a. Nah, ini sangat jelas. Wa'budullaha, ini penetapan bahwasanya siapa yang disembah? Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan jangan kalian mensyirikatkan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Syai'a ini umum. Iya, nakira fi siyaqin an-nahi. Ini kaidah. Itu siapa saja, dari manusia, mau dari hewan, mau dari benda mati, mau dari apa, pokoknya makhluk, jangan mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepada siapa saja. Iya, bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini dari ayat-ayat yang semakna dengan kalimat la ilaha illallah. Ini dari kandungannya. Adapun ucapan la ilaha illallah dalam ayat banyak, ya, tentang apa? Perintah mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dan perintah untuk kufur, menjauhi tagut, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa'lam anna hadhihi al-kalimah nafyun wa isbat. Nafyul ilahiyati amma siwallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi menafikan sembahan-sembahan ilahiyah, ma'bud, amma siwallah, dari apa selain Allah Subhanahu wa taala, minal mursalin, dari siapa yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Iya, utusannya baik dari kalangan manusia atau kalangan malaikat. Iya, umum. Hatta Muhammad. Iya. Hatta Muhammad. Nah, ini dari kalangan manusia. Sampai Muhammad pun Rasulullah SAW itu tidak boleh disyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah bersama Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal malaika hatta Jibril, dan dari kalangan malaikat, iya ini Rasul juga, tapi dari kalangan malaikat sampai Jibril. Jibril yang dikatakan dalam di mana salah satu usul apa? Wala nabiyyun mursal wala malakun muqarrabun, ya. Ya, tidak malaikat yang didekatkan, tidak juga rasul yang diutus. Tidak ada. Tidak ada. Ini masuk dalam cakupan ayat yang tadi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Iya. Di dalam ayat lagi apa? Wa anna di surah Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Perhatikan. Masjid-masjid ini, ya, tempat sujud ataupun anggota sujud kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak malaikat, tidak pula nabi, para nabi. Iya, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didekatkan atau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadlan an ghairihima minal anbiya was-salihin. Ya. Terlebih lagi pada apa yang dibawa mereka dari orang-orang soleh, ya, para nabi dan orang-orang soleh. Ya, kalau malaikat saja dan Nabi kita Muhammad itu tidak boleh diberikan ibadah kepadanya, bagaimana lagi yang dibawanya? Bagaimana lagi yang tidak diketahui keadaannya? Ya, bagaimana lagi yang tidak bisa bicara, tidak tahu, ya, sekedar benda mati. Iya, ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Ini jadi ini umum, ya, penafiannya umum. Penafiannya umum, segala sesuatu. Apa saja? Apa saja? Mau dari orang soleh, mau dari manusia, mau dari hewan, mau dari benda mati, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disyirikatkan dengan segala sesuatu apapun. Kata beliau, isbatu wa isbatuha lillahi azza wa jalla. Kemudian ini yang kedua, dan penetapan ilahiyah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala itu dzul uluhiyah. Ya, pemilik uluhiyah, satu-satunya dari
sembahan yang berhak untuk disembah, diserahkan segala ibadah hanya kepadanya. Jadi rukun la ilaha illallah itu ada dua. Ada penetapan atau ada penafian, kemudian ada penetapan. Tidak boleh penetapan saja, tidak boleh penafian saja, tapi harus berkumpul dua-duanya. Ini rukun ya, rukunnya. Kemudian kata beliau, faida atau idza fahimta dzalika fata'ammal al-uluhiyah allati asbataha Allah Ta'ala li nafsihi. Kalau kita sudah paham ini rukunnya, maknanya, kemudian syaratnya juga. Kata beliau, kalau kita sudah paham ini, fata'ammal al-uluhiyah, maka perhatikanlah uluhiyah. Uluhiyah yaitu ibadah. Maka perhatikanlah dari uluhiyah ini, yaitu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Iya. Dikatakan wa'budullaha. Iya. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, serahkanlah ibadah hanya kepada Allah semata. Kemudian kata beliau, wa nafaha an Muhammadin wa Jibril wa ghairihima. Dan Allah menafikan kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala, menafikan ibadah untuk manusia, malaikat dan selainnya. Iya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Iya, menafikan syirikat untuk Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia, dari kalangan malaikat, dari kalangan selainnya. Sembahan, penyerahan ibadah hanya kepada Allah. Kata beliau, wa nafahan Muhammadin wa Jibril wa ghairihima ayyakuna lahum minha, menafikan bahwasanya mereka ini memiliki dari ibadah itu, minha, kembali ke ibadah. Untuknya dari ibadah misqalu habbatin min khardal, walaupun sedikit, tidak ada sama sekali. Nah, ini dalam cakupan ayat ya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Iya. Tidak ada penyerahan doa kepada siapapun dan tidak ada haknya, tidak ada untuknya. Tidak ada untuknya dari penerimaan doa, dari pemberian rezeki, tidak ada untuknya, maka tidak ada haknya untuk disembah. Tidak ada haknya untuk diserahkan ibadah kepadanya. Kata beliau, fa'lam, sekarang masuk di bagaimana orang-orang yang terdahulu pada zaman beliau rahimahullah itu datang dengan model yang baru. Iya, kita sudah jelaskan bahwasanya tidak ada satupun dari manusia yang berhak untuk diibadahi. Baik dari manusia, tidak ada untuknya ibadah sedikit pun. Iya, tidak ada haknya. Hak ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan ibadah hanya kepadanya. Ini sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Iya. Kemudian dikatakan an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini dia haknya. Engkau ibadahi Allah dan jangan berbuat syirik. Iya, jangan mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kemudian kata beliau, fa'lam anna hadhihi al-uluhiyah. Uluhiyah ini apa? Ibadah. Jadi lihat, fa'lam anna hadhihi al-uluhiyah hiya allati tusammiha al-'ammah fi zamanina, ini zaman dari al-musannif, as-sirr wal wilayah. As-sirr wal wilayah. Jadi uluhiyah ibadah ini dinamakan oleh orang awam di zaman beliau rahimahullah itu dengan apa? As-sirr wal wilayah.
Kata beliau, wal ilah ma'nahu al-wali alladhi fihi sir wa huwa alladhi yusammunaha atau yusammunahu al-faqira wa syekha wa tusammihi al-amma as-sayyid wa ashbaha hada. Jadi ini kembali ke permasalahan tentang zaman beliau rahimahullah. Jadi anggapannya mereka ini tidak ada yang menyembah dari pohon-pohon. Iya. Mereka ini hanya mendekatkan diri melalui wali. Iya. Ini akan akan datang nanti bentuknya ini seperti pengambilan perantara. Ini kembali lagi kita bahas dari pertemuan-pertemuan dari kitab yang sudah kita lewati. Ini sama. Kata beliau, perhatikan, fa'lam anna hadhihi al-uluhiyah allati tusammiha al-'amma fi zamanina as-sir wal wilayah. Jadi dijadikan wali itu wali. Iya. Penghuni kubur itu anggapannya mereka meyakini bahwasanya dia punya sir dan wilayah. Apa maksudnya? Wal ilahu ma'nahu wali alladhi fihi sir. Apa maksudnya fihi sir? Itu mereka meyakini bahwasanya seorang ini dari wali Allah Subhanahu wa taala, dijadikan wali dari anggapan mereka, dia sudah meninggal atau masih hidup. Dia meyakini bahwasanya seorang ini itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala ada sir, ada rahasia, sesuatu yang tersembunyi, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan si seseorang ini yang dianggap wali itu satu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pemberian Allah Subhanahu wa taala ini dikatakan maka berhaklah untuknya diserahkan sebagian dari ibadah kepadanya. Ini kalau kembali lagi antum ingat-ingat pelajaran yang kemarin, ini sama, cuman beda penamaan. Kalau kemarin dijadikan perantara, wasaid. Syufa'ahuna indallah. Ini sama. Kalau ini dikatakan ini sir. Ini wali punya sir. Ini sir, rahasia ini, sesuatu yang tersembunyi ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dia berhak diberikan sebagian dari ibadah. Oleh karena itu kita menyembah di situ, berdoa, kemudian menyembelih, kemudian bernadar, tawaf dan selainnya. Bahkan lebih parah, mereka meyakini bahwasanya seorang ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebuah rahasia, sir, itu mampu untuk dia memiliki pengaturan dalam al-kaun. Ini lebih parahnya lagi. Jadi dia yang mengatur sebagian dari kaun ini, alam ini. Oleh karena itu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui si laki-laki ini. Meminta syafaat, meminta doa, meminta apa saja. Ini kalau dikatakan al-asma, la tughayyiru al-haqa'iq. Ini sama saja. Mau antum jadikan dia wali, memiliki sir, ada wilayah seperti disebutkan di sini, memiliki wilayah. Apa maksudnya wilayah? Mereka meyakini bahwasanya ini seorang dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang dimana dia memiliki wilayah. Tahu wilayah, kedudukan yang dimana kedudukannya ini lebih tinggi daripada Nabi.
Iya, lebih tinggi daripada Nabi. Oleh karena itu dia bertawassul, dia meminta, dia tawaf, dia menyembelih untuknya, dia bernazar dan selainnya macam-macam dari ibadah-ibadah yang harusnya hanya diserahkan kepada Allah, dia serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Kata beliau, wal ilahu ma'nahu al-wali alladhi fihi sir. Iya, tahu sir toh? Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang ini yang dimana dia mampu dia berhak untuk mendapatkan sebagian dari ibadah. Diserahkan ibadah kepadanya atau lebih daripada itu, dia mampu memberikan pengaruh dari alam. Dia mampu mengatur sedikit dari perubahan-perubahan yang ada di alam. Iya, ini keyakinan-keyakinan yang rusak, batil. Wa huwa alladhi yusammunahu al-faqir wa syekha. Dia namakan wali ini fakir fulan bin fulan atau syekh fulan bin fulan. Iya. Kalau syekh di sisi mereka itu dikatakan seorang yang tidak sempurna ilmunya sampai dia ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi dia mengambil ilmu dari Allah, tidak ada perantara. Kalau Nabi mengambil Al-Quran dari perantara siapa? Jibril. Ambil wahyu perantara Jibril. Kalau walinya di sisi mereka, makanya dikatakan wali Allah itu walinya dia di sisi mereka itu lebih tinggi daripada nubuah. Kenapa? Karena mereka langsung mengambil ucapan dari Allah. Iya. Kalau diistilahkan apa? Haddatsani Rabbi. Iya, atau haddatsana qalbi Rabbi begitu. Itu lebih ngeri lagi. Di atas dari tingkatannya di atas Nabi katanya. Iya, tidak ada perantara. Itu syekh di sisi mereka, syekh. Wa tusammihil 'amma, ini penamaan-penamaan saja. As-Sayyid wa ashbaha hada. Dikatakan Sayyid, Sayyidil Husain, iya, Sayyid Al-Jailani, Sayyid Al-Badawi, iya. Sayyid Al-Aidarus. Ini penamaan-penamaan semua. Mereka namakan wali-walinya, yang dimana wali ini memiliki apa? Iya, kekhususan. Iya, yang bisa mewujudkan apa yang diinginkan dari kebutuhannya. Iya. Kebutuhannya dijadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam ayat mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Diingkari bahwasanya ini dari perbuatan kesyirikan. Karena inilah ainus syirik, berdoa kepada kuburan, meminta, menyembelih, itu ainus syirik, itulah kesyirikan. Ya, walaupun dinamakan yang disembelih ini, yang diberikan sembelihan ini wali, sayyid, ya syekh, fakir, terserah. Modelnya sama. Ini perantara, dijadikan perantara. Iya. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ini orang terdahulu. Musyrikin terdahulu dikatakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya dikatakan sebagai bentuk syafaat. Kalau di sini dikatakan apa? Syekh, fakir. Iya, lahu sir wal wilayah. Sayyid. Iya, sama saja. Tidak ada bedanya. Oleh karena itu disebutkan setelahnya oleh beliau rahimahullah. Wa dzalika annahum yadhunnuna anna Allah ja'ala li khawasil khalq indahu manzilah. Sebabnya, apa sebab kenapa mereka sampai pada sini? Insyaallah. Jam berapa tadi Ustaz Muzakir keluar? Pas,
Oh, Anda belajar? Sudah. Sudah istirahat toh? Kata beliau, "Wadzalika annahum yadhunnuna." Kita ambil sedikit lagi. Ini sebabnya kenapa mereka mau menyerahkan sedikit ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang khusus, berdoa dan selainnya. Annahum yadhunnun, sangkaan saja ya. Annallaha ja'ala li khawasil khalq. Jadi shotnya yang ditasdid ya. Bukan wawnya. Li khawasi al-khalq. Iya. Jadi menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk makhluk-makhluk yang ini dikatakan khususnya dia, apa istilahnya? Di atasnya lagi orang khusus, ada lagi di atasnya. Ini dia. Yang paling khususnya ini. Yang paling khususnya ini dia. Itu dijadikan untuknya manzilah. Suatu kedudukan yurdo ayal taji'a al-insan ilahim, yang dimana Allah meridhoi kalau orang bersandar padanya. Ini sangkaannya. Ini saya tadi itu sir wilayah. Apa sangkaan mereka terhadap sir? Apa maksudnya sir? Mereka meyakini bahwasanya seorang itu memiliki apa? Diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berhak untuknya diserahkan ibadah. Diberikan sesuatu sehingga dia mampu mengatur alam. Iya. Dikatakan memiliki wilayah. Apa wilayah tadi? Bahwasanya ini adalah wali dari wali Allah Subhanahu wa taala yang dimana memiliki tingkatan lebih daripada lebih daripada nabi. Kenapa? Karena disebutkan mereka seorang yang ilmunya tinggi, yang dimana dia ambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau antum dengar sekarang, ini dari orang-orang banyak, dari orang-orang sufi yang gulu. Iya. Orang-orang yang sufi yang gulu. Dikatakan memiliki manzilah yurda ayal taji'a al-insanu ilaihim, di mana Allah meridhoi seorang manusia bersandar padanya, meminta padanya, menyembelih untuknya dengan harapan apa? Kebaikan-kebaikan. Iya. Wa yarjuhum wa yastaghitsu bihim. Menyerahkan ibadah roja. Ya. Dan ibadah al-istighosa. Apa istighosa? Iya. Talabul ghaus, ya. Minta dalam keadaan genting. Di sini dia. Dia punya utang, dia mendatangi dia, minta dia supaya dilunasi utangnya, selainnya. Wa yaj'aluhum wasitatan bainahu wa bainallah. Iya. Dan Allah menjadikan mereka sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinannya. Ini keyakinan yang kalau ini dibuang, maka kalau antum ingkari keyakinan ini, itu mereka marah. Makanya kenapa kalau antum yakini bahwasanya mereka ini tidak bisa memberikan apa-apa, itu bentuk penghinaan untuk mereka. Kenapa? Karena keyakinan mereka bahwasanya Allah sudah jadikan dia sebagai seorang yang memiliki manzilah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh. Punya kedudukan. Allah Subhanahu wa taala merekomendasi dijadikan sebagai wasilah. Ini dari mana rekomendasinya? Dari mana pengakuan-pengakuan ini? Sangkaan-sangkaan bodoh saja. Oleh karena itu, itulah yang membawa mereka untuk sujud atau tawaf atau memberikan ibadah kepada penghuni kubur. Sekarang hubungannya, kata beliau, "Falladzina yaz'umu ahlul syirk fi zamanina annahum wasaituhum humul ladina yusammihim al-awwalun alihah." Lihat. Jadi penyamaan hakikat tapi perbedaan pada nama. Jadi ahlu syirk di zaman Nabi, di zaman Musannif rahimahullah, itu dijadikan mereka sebagai perantara untuknya, yang dimana wasaid ini
dinamakan oleh ahlu syirk di zaman Nabi SAW sebagai ilah. Iya, sebagai ilah. Wal wasitah huwal ilah. Dan perantara antara dia dengan Allah itulah sembahan pada hakikatnya. Kenapa? Karena diserahkan untuknya ibadah. Segala sesuatu yang diserahkan ibadah untuknya itu apa? Hah? Sembahan. Iya, sembahan. Jadi apa saja kalau ibadah diserahkan kepada selain Allah itu sembahan. Mau apa saja? Mau apa saja? Mau antum namakan dia apa sayyid, apa, iya. Antum mau ingkar dia sembahan, itu tidak bisa. Kenapa? Karena penyerahan ibadah sudah ada. Jadi kapan diserahkan ibadah, itu pada ikatnya yang diserahkan itu ibadah kepadanya itulah sembahan. Iya. Makanya ilah apa mananya ilah? Ma'lu, ma'bud. Iya. Ini diserahkan ibadah padanya. Cuman perbedaannya ini sembahan apa? Sembahan batil. Kata beliau, faqaulur rajul, lihat ini sudah masuk. Faqaulur rajul la ilaha illallah ibtalun lil wasaid. Jadi makna la ilaha illallah, iya, dari segala apa yang disebutkan tadi, perhatikan, mereka menyerahkan beberapa ibadah. Iya, pengakuan mampu mengatur alam. Iya. Diganti namanya menjadi Sayyid Syekh. Pada hakikatnya dia mampu memberikan manfaat perantara antara dia dan Allah. Perhatikan, ini semua kalau orang sudah katakan la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah ini makna, ketentuan dan apa yang terkandung dalamnya itu membatalkan untuk perantara-perantara antara dia dengan Allah. Iya, kenapa? Karena la ilaha illallah konsekuensinya itu penyerahan segala ibadah, jenis ibadah hanya kepada Allah. Dan menafikan ibadah, menafikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana wasaid ini sebagai apa? Sebagai sembahan, perantara, dan dia adalah sembahan. Jadi kalau orang la ilaha illallah berarti sampai wasaid yang dinamakan mereka wasaid itu ternafikan. Iya, membatalkan dari ucapan apa? La ilaha illallah. Iya. Kemudian beliau akan masuk di pendekatan makna lagi. Kata beliau, wa idza aradta an ta'rif hada ma'rifatan tamma fadzalika bimrin. Kalau kita ingin mengetahui lagi lebih jauh lagi dari makna la ilaha illallah, iya, yaitu dengan mengetahui dua perkara yang akan datang nanti. Ini perkara sudah lewat ya. Di mana di kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab di mana di Qadul Arba. Ini juga banyak disebutkan di mana ada di Kashfus Syubhat dan selainnya. Begitulah musannif ya. Musannif itu kadang mengulang-ulang dari apa yang disampaikan di kitab-kitab. Kadang di sini diulang, di kitab ini diulang lagi, di kitab ini diulang lagi. Itu tidak ada masalah. Iya, itu bentuk apa namanya? Supaya ilmu itu tinggal. Dan ini penting karena permasalahan tauhid. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Abbas, kalau untuk mau tulis. Ini bagus ucapannya. Ibnu Abbas mengatakan, idza haddatsa bil hadis bil ams, kalau seorang menyampaikan hadis kemarin, ya, idza haddatsa al haditsa, idza haddatsa bil hadis bil ams, fala taqul haddastu bihi bil ams. Ya. Ini supaya antum kalau mau ceramah bisa ulang-ulang ceramah antum, tidak ada masalah. Ya. Jangan bilang, oh saya sudah ceramah judulnya ini, saya ganti lagi judulnya. Iya. Kalau perkara penting, sampaikan. Iya. Mau antum ulang 7 kali. Iya, seperti itu. Dikatakan, idza haddatsa bil hadithi bil ams, kalau seorang
Atau dikatakan idza haddasta bil hadis bil itu cocok. Idza haddasta bil hadis bil ams, kalau kau sudah menyampaikan hadis kemarin, hadis apa saja, pembicaraan. Fala taqul haddastu bil ams. Fala taqul haddastu bihi bil ams. Jangan kau katakan, oh saya sudah sampaikan kemarin ini. Wala uhadditsu bihil yaum, dan saya tidak akan sampaikan hari ini. Saya ulang. Bahasa Indonesianya begini, kalau kamu sudah berbicara suatu masalah kemarin, maka jangan kau katakan hari ini saya tidak mau bicara permasalahan yang kemarin. Jangan. Tidak seperti itu. Tapi kata beliau, fahaddits bihi bil ams wal yaum wa godan. Tapi ungkapkan atau jelaskan permasalahan yang kemarin hari ini. Iya, juga besok. Jadi tidak ada istilahnya saya sudah sampaikan, ya kita ganti judul yang lain. Tidak. Ini Syekh Muhammad bin Wahab, dia ulang-ulang. Banyak dari ungkapan-ungkapannya itu terulang dalam satu kitab atau dari kitab-kitab yang lain. Iya, kitab-kitab yang lain, terutama dalam permasalahan apa? Tauhid. Taib. Iya, idza haddatsta bil hadisi bil ams fala taqul haddastu bihi bil ams. Wala uhadditsu bihil yaum. Fahaddits bihi bil ams wal yaum wa ghadan. Iya. Fahaddits bihi bil ams wal yaum wa ghadan. Iya, sempat pulang mau ceramah. Iya. Ini ada dari Nabi SAW. Nabi SAW diriwayat dalam satu riwayat, dia dari istri Nabi SAW, saya lupa Musalam atau siapa, dia membaca surah Qaf di khutbahnya berkali-kali. Iya. Dia bahas surah Qaf berkali-kali. Iya, jadi menunjukkan bahwasanya ilmu itu diulang. Ya. Tidak harus saya nyantum khutbah, oh pekan lalu saya sudah ini, pekan ini beda lagi. Iya, tapi niatkan untuk menyampaikan apa ilmu ibadah kepada umat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.